Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan evaluasi dari feedback yang didapatkan untuk divisi competition pada AWF UI 2026. Dari saya sendiri ada di Rans Ramadhani dari kelas B dengan NPM 240 81 80 10 dan berperan sebagai staff competition di AWF UI 2026. Ini adalah sebagai tugas ujian akhir semester yang dimana soalnya adalah berdasarkan event AWF 2026. Lakukan riset untuk mencari sebuah negatif feedback yang terjadi pada saat menuju AWF 2026. Dari negatif feedback tersebut, kemudian kalian ubah menjadi baik untuk membangun brand credibility. Lalu dari divisi competition sendiri, itu kami sudah melakukan riset dan sudah ada 5 lomba yang sudah mengisi riset ini. Dan di riset ini beberapa pertanyaan seperti seberapa jelas informasi dan briefing yang diterima sebelum competition dimulai, dan bagaimana pengalaman administrasi mereka ketika di tengah mereka sudah mengikuti lomba, dan apa yang peserta ingin tambahkan pada AWF UI yang belum ada di AWF UI 2000 tahun ini. Untuk seberapa jelas informasi dan briefing yang diterima sebelum competition dimulai, itu kebanyakan memilih di angka 4 dan 5, yang artinya mereka puas atas jelasnya informasi yang diberikan. Sisanya itu ada di angka 1, 2, 3, di mana mereka merasa informasi yang diberikan itu belum jelas, dan mereka sudah memberikan alasannya untuk itu. Beberapa alasan yang kami temukan cukup banyak, itu salah satunya adalah tema lomba poster itu kurang jelas. Jadi negatif feedback yang kami dapatkan itu ternyata lumayan, ada beberapa peserta lomba poster yang ternyata kebingungan terhadap tema di lomba ini. Beberapa alasan yang mereka sebutkan itu kurang jelas di bagian tema. Awalnya tuh agak susah buat cari fix temanya tuh apa. Ada yang tentang AI, ada yang tentang tenaga manusia, ternyata ada lagi tentang hoax. Kendalanya di itu, kadang-kadang temanya agak sulit dicerna. Kurang jelas di bagian temanya. Jadi sebelum saya menjelaskan mengenai strategi evaluasinya, jadi tema lomba poster itu sebenarnya di ICO, yang artinya poster yang dapat bergema atau dapat diingat oleh audiens. Tetapi pesan yang disampaikan poster tersebut, panitia itu mengangkat persoalan mengenai informasi palsu atau hoax. Lalu peserta diarahkan untuk dapat menggunakan AI pada proses ideation di lomba ini. Jadi untuk temanya sendiri itu di ICO, lalu untuk pesan yang diangkat pada posternya itu adalah tentang hoax. Lalu di tengah prosesnya, panitia mengarahkan peserta untuk menggunakan AI pada proses ideation saja. Jadi karena mungkin ada beberapa informasi yang cukup ambigu, jadi peserta cukup bingung apa sih temanya, sebenarnya yang mana temanya. Lalu strategi evaluasi kami itu adalah menciptakan penulisan brief yang jelas tanpa ambiguitas dan menyempurnakan tema dengan berdiskusi bersama juri ataupun mentor. Lalu meningkatkan kualitas penyampaian informasi pada technical meeting untuk menghindari kebingungan. Jadi sebenarnya ada kemungkinan bahwa peserta itu bingung karena penulisan briefnya itu kurang jelas. Tidak disebutkan mana yang tema, mana pesannya, dan mana juga yang harus digunakan AI. Dan mungkin juga ketika technical meeting, ketika dijelaskan informasi tentang brief, panitia itu tidak menyebutkan secara jelas mengenai tema lomba poster. Maka dari itu mungkin peserta ada beberapa yang masih bingung. Dan negatif feedback yang didapatkan lainnya adalah kendala dan kekurangan pada technical meeting. Jadi karena ada keterbatasan partisipan pada Zoom yang jadinya tidak bisa semuanya diikuti. Pada briefing awal, karena kita terkadang bingung tentang ketentuan karya atau pengumpulan dan sebagainya. Pas TMBI ada miskom antara MC sama PSI lomba terkait penggunaan nama di dalam Zoom. Jadi sebenarnya pada technical meeting kemarin itu tidak semua peserta dapat ikut
karena ada jumlah maksimal partisipan di Zoom tersebut. Jadi total peserta lomba sendiri secara keseluruhan dari 5 lomba itu ada 890 peserta, tetapi di Zoom-nya hanya terbatas sampai 500 orang. Dan ada 2 lomba yang bertim. Satu timnya itu ada 3 orang. Untuk lomba yang tim itu, panitia mengarahkan untuk satu timnya itu hanya diwakilkan 1 orang saja yang ikut technical meeting. Tapi ada beberapa tim yang ternyata semua anggotanya ikut technical meeting, sehingga sebelum semuanya ikut Zoom-nya udah terbatas duluan. Dan sebagai solusi untuk itu, panitia mengirimkan brief dan materi lengkap pada technical meeting, sehingga peserta itu nggak ketinggalan informasi. Dan strategi evaluasi dari feedback yang diberikan tadi adalah memastikan Zoom dapat dihadiri oleh seluruh peserta dengan meningkatkan fitur Zoom, memperjelas brief lomba, dan memastikan panitia dapat merepresentasikan brief dengan sangat baik dengan cara uji kelayakan atau latihan panitia, lalu meningkatkan komunikasi antar panitia. Jadi setelah technical meeting di tahap eliminasi, untuk lomba brand innovation juga creative campaign itu ada technical meeting pada tahap semifinal dan juga tahap final. Pada technical meeting tahap final dan semifinal itu kami punya kesempatan untuk mengevaluasi dari technical meeting yang pertama. Salah satunya adalah panitia itu harus latihan lebih banyak untuk menjelaskan briefnya secara jelas, supaya peserta itu masih nggak bingung. Peserta sudah mendapatkan benar-benar informasinya secara jelas. Dan juga meningkatkan komunikasi antar panitia supaya tidak ada perbedaan informasi yang diberikan ke peserta. Lalu itu saja 2 negatif feedback yang paling banyak kami terima. Dan kesimpulannya, peserta mendapatkan pengalaman negatif sebagian besarnya pada saat memikirkan tema lomba dan juga saat technical meeting. Untuk itu, evaluasi ini dibutuhkan agar brand credibility tetap stabil. Dan kami yang berperan pada Komisi AWF memastikan bahwa evaluasi ini berjalan dan dapat dilaksanakan pada kesempatan berikutnya, supaya target audiens itu tetap menaruh kepercayaan pada AWF sebagai media lomba yang kredibel. Itu saja dari saya sendiri dan terima kasih.